Fotogrametri secara klasik adalah proses memperoleh informasi metrik tentang suatu objek melalui pengukuran yang dilakukan pada objek foto tersebut, serta membuat pengukuran dari fitur pada foto, metrik, atau pengukuran proses. Tugas mendasar dari informasi metrik diperoleh melalui pembentukan hubungan geometris antara gambar dan objek, serta berguna untuk memudahkan dalam interpretasi dan analisis. Memudahkan dalam rekonstruksi jika ada bagian-bagian yang hilang, memudahkan proses penyimpanan dan dapat diakses dengan mudah sehingga objek artefak aslinya dapat tersimpan secara baik, dan membuat duplikasi dengan mudah menggunakan sistem printer 3 dimensi yang nantinya dalam pemanfaatan teknologi yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat dijadikan materi pembelajaran yang efektif dan efisien. Fotogrametri dalam penelitian arkeologi untuk memberi informasi tentang gambar dan gabungan dengan pengukuran. Gambar itu atau foto akan membentuk 3 dimensi dan ada ukuran-ukuran yang mempunyai akurasi yang tinggi. Fotogrametri merupakan bagian dari seni, ilmu, dan teknologi dalam memperoleh informasi yang terpercaya mengenai objek-objek pada lingkungan fisis melalui tahapan proses perekaman, pengukuran, dan penafsiran citra fotografik, serta pola-pola energi elektromagnetik yang bercahaya. Kegunaan dari fotogrametri itu adalah untuk memberi informasi tentang keruangan dan ukuran yang lebih tepat dalam penelitian arkeologi. Di dalam bidang arkeologi, salah satu teknik analisis yang bisa membantu teknik fotogrametri dengan jarak dekat atau non-pemetaan mampu menghasilkan data digital 3 dimensi dari sebuah objek yang dikaji oleh tim arkeolog, diantaranya benda artefak atau ekofak yang dijadikan objek untuk pembuatan foto 3 dimensi. Dalam melakukan proses di lapangan menggunakan kamera DSLR atau kamera digital yang mumpuni, agar mendapatkan daya tangkap fokus yang lebih cepat, mengatur pencahayaan seperti lampu, reflektor, turntable rotating display atau roda putar untuk objek benda yang kecil, tripod kamera, perangkat komputer dengan spesifikasi cukup tinggi, dan disarankan menggunakan PC serta software berupa Agisoft Photoscan. Tahapan selanjutnya adalah melakukan proses fotogrametri dengan teknik pengambilan gambar yang baik dan benar. Meletakkan benda atau objek foto di permukaan yang stabil. Meletakkan posisi objek yang mudah dijangkau untuk pemotretan dalam sudut arah 360 derajat. Mengatur pencahayaan yang cukup dan merata. Dan hindari pemotretan dari arah backlight atau berlawanan arah cahaya. Dalam tahapan pengolahan data pada software diantaranya adalah input hasil data pemotretan ke dalam file komputer yang sudah disediakan dalam format JPG yang beresolusi tinggi agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Menyediakan perangkat komputer yang sudah diinstal dengan software Agisoft Photoscan. Pada tahapan selanjutnya adalah proses pengambilan gambar pembuatan foto 3 dimensi. Antara lain ialah menentukan pengaturan cahaya pada bukaan lensa, antara lain diafragma dan aperture yang ingin digunakan. Untuk pengambilan gambar dengan bukaan kecil, agar mendapatkan focal length yang lebih luas, contohnya dengan bukaan 8, 11, atau 16. Dapat disesuaikan dengan lokasi yang ada dan kemampuan cahaya pada benda. Dalam tahapan proses pemotretan benda atau objek, posisi aperture tidak boleh ada perubahan. Gunakan speed berkecepatan tinggi, contohnya speed 1/100, 1/125, atau 1/250, dan tetap mengikuti kondisi cahaya ruangan sekitar. Dan selalu mengontrol titik fokus pada objek. Memotret pada seluruh permukaan objek yang ingin difoto dengan berurutan dan teknik memutar. Pada gambar satu dengan gambar lainnya, disarankan adanya overlay minimal 30% sehingga hasil pemotretan tidak ada yang kosong atau seperti efek domino.
Kendala yang sering dialami dalam proses pengambilan gambar fotogrametri biasanya ruang gerak pemotret yang cukup sempit, terutama objek yang tidak bergerak dan tidak bisa dipindahkan, sehingga tidak mendapatkan posisi gambar yang ideal dalam memotret. Hal ini bisa terjadi hasil yang kurang baik, bahkan dapat menemui kegagalan. Pemotretan 3 dimensi yang berurutan tetapi tidak adanya overlay dapat mengakibatkan kegagalan. Kurangnya detail dalam pemotretan, seperti pada relief ornamen 3 dimensi, sehingga tidak terekam dalam pemotretan yang mengakibatkan adanya lubang-lubang kosong. Serta kurangnya pengetahuan dasar fotografi, seperti pengaturan cahaya, pengaturan kecepatan rana, seperti aperture, focal length, dan fokus pada objek yang dapat menghasilkan gambar gelap karena kurangnya intensitas cahaya, atau sebaliknya, terlalu terang dan tidak fokus yang menjadikan hasilnya terlihat buram. Kendala lainnya yang dialami dalam proses pengolahan grafis untuk menjadikan hasil 3 dimensi ialah dibutuhkannya proses pengolahan yang cukup rumit karena proses pengolahannya menggabungkan ratusan file foto pada komputer yang digunakan berupa laptop atau PC yang memiliki spesifikasi prosesor minimal i5 dengan RAM 4 GB atau lebih dan dengan VGA card minimal 2 GB. Perangkat lunak yang digunakan adalah antara lain menggunakan software Agisoft Photoscan. Pada tahapan awal, proses pengolahan membuka software Agisoft Photoscan yang sudah terinstal di komputer. Selanjutnya, input file yang akan diproses. Selanjutnya, membuka kolom workflow. Klik Add Photos. Dan akan terlihat beberapa file foto yang akan diolah dan dirender. Kemudian klik Align Photo, pilihan akurasi low, medium, atau high, dan kemudian klik Pair per Selection. Terdapat beberapa pilihan, antara lain Disable, Generic, serta Reference. Kemudian klik Build Dense Cloud, dan terdapat beberapa pilihan kualitas gambar, seperti Lowest, Low Medium, High, serta Ultra High. Kemudian klik Build Mesh, klik Surface Type. Ada pilihan Arbitrary dan High Fill, lalu klik Source Data. Terlihat perubahan yang cukup jelas pada tahapan ini. Ada beberapa pilihan dalam monitor Dense Cloud dan Sparse Cloud. Kemudian klik Build Texture, klik Mapping Mode, dan terdapat pilihan Generic Orthophoto atau klik Blending Mode. Dari hasil yang sudah dirender, dapat diekspor ke beberapa jenis file, diantaranya OBJ, FBX, dan KMZ. Pada tahapan selanjutnya, dapat diproses untuk dicetak dalam bentuk 3 dimensi. Untuk penampilan tayangan dalam bentuk 3 dimensi, dapat diekspor ke dalam bentuk format PDF. Namun, untuk tampilan 2 dimensi, dapat diekspor dalam bentuk file JPG, TIFF, dan PNG.